Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Mama Hufron yang sudah direspon oleh MUI, saya itu sangat mengapresiasi MUI. Waduh, iya. Ya, karena mengapresiasi dalam sisi apanya? Dalam sisi kecepatannya dalam merespon polemiknya Mama Hufron. Itu maksud saya. Ya, Saya tidak mensoroti Mama Hufron salah atau benar, saya nggak merespon itu, nggak ada urusannya saya lah, nggak ada urusannya dan tidak ingin berurusan itu. Tapi saya apa ya namanya, mengapresiasi MUI karena terutama MUI Jawa Timur ya, karena begitu cepat dalam merespon polemiknya Mama Hufron tersebut. Dan dengan adanya Mama Hufron Al-Bantani, menurut saya ini hikmahnya juga ada, yaitu sebagai bukti kalau kultur NU itu bukan kultur yang feodal. Jadi siapapun itu bisa terkena kritik dan boleh dikritik. Itu. asalkan beradab. Ya, asalkan beradab. Jangan kayak kejadian kemarin mengkritik Gus Yusuf yang lagi dibangun, lagi bicara disuruh turun. Nah, itu namanya bukan mengkritik, itu sudah ngawur itu. Lagi ceramah disuruh turun. Lagian juga beliau sudah mau turun. Ya, itu beda. Yang jelas dengan adanya fenomena Mama Hufron itu menjadi bukti kalau kultur NU itu bukan kultur feodal, nggak kayak kulturnya Habaib, nggak kayak kulturnya Pak Lawi kan, nggak ada Muhyiddin yang berani mengkritik Habib kan, nggak ada. Nggak ada. Nggak berani lah. Nggak berani. Wong yang bukan Muhyiddin saja kalau ngeritik juga dikualatin. Nah itu. Cuma MUI juga perlu dikritik juga. Di samping saya mengapresiasi karena kecepatannya dalam merespon Mama Hufron, saya juga akan mengkritik. Karena Majelis Ulama itu kan, Majelis Ulama Indonesia, MUI itu kan legal. Ya kan? Legal, dilegalkan oleh pemerintah, dan ada fungsi, ada perannya. Salah satu peran yang sudah dibaca oleh sampean tadi, saya mensoroti yang dua, yang keempat dan yang kelima. Pertama itu yang sebagai islah wa tajdid, terus yang kelima itu. Yang kelima apa tadi? Amar ma'ruf, ya. nahi mungkar. Nah, maka MUI yang perlu kita kritik, yang wajib kita kritik, menurut saya wajib. Karena kebatilan para habaib ini sudah tampak dan sudah nyata di depan mata. Melampaui batas. Sudah melampaui batas. Maka MUI itu hukumnya menurut saya sudah wajib ikut andil dalam polemik nasab ini. Karena lembaga ini kan mengatasnamakan ulama. Ulama warasatul anbiya, berarti yang duduk di situ kan, duduk di jajaran kepengurusan MUI kan harusnya tokoh-tokoh intelektual Islam, ulama lah istilahnya kan begitu. Yang alim ilmu syariat, alim ilmu hakikat, alim ilmu fikih, alim ilmu tasawuf, alim ilmu akidah, ilmu siasah juga. Ilmu siasah juga. Semuanya lah. Karena sudah mengatasnamakan ulama. Ya. Iya kan? Dan terlebih lagi sudah ada, otomatis kan nanti kan ada aturan-aturannya dan lain sebagainya. Ya kan? Ada fungsinya kayak tadi. Nah, salah satu fungsinya kan tadi untuk islah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, disinilah MUI itu wajib berperan mengislahkan dua kubu, baik yang pro dengan habaib maupun yang kontra dengan habaib. Wajib ikut berperan, ikut andil, jangan setengah-setengah. Jadi yang adil, ulama kan harus adil. Iya kan? Jangan, kalau kita lihat pekerjaannya MUI
akhir-akhir ini kan menurut saya itu kalau menurut saya MUI dengan NU itu tinggian mana dalam anu di mata pemerintah mungkin atau apa istilahnya lah saya yang kurang paham. Secara formalitas tinggian mana? Menurut saya gitu, Iya. tinggi semua. Hah? Tinggi Enggak. semua. Menurut saya tinggi MUI daripada NU. Karena Kenapa? MUI itu Majelis Ulama Indonesia di mata pemerintah. Berarti langsung bersentuhan langsung dengan negara. Beda sama NU. NU kan ormas. Nah, Nahdlatul Ulama Indonesia enggak ada ya. Enggak, maksudnya NU kan ormas. Nah, kalau MUI memang lembaga pemerintah. Iya. Punya pemerintah. Punya pemerintah. Iya kan? Lebih tinggian MUI. Walaupun NU juga ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri gitu ya. Iya. Ya, oke. Maksudnya lebih tinggian begini loh. Dalam hal berperan sebagai islah wa tajdid, berperan untuk merukunkan sesama warga umat Islam Indonesia yang paling berperan atau paling wajib menjaga akidah-akidah umat Islam di Indonesia itu menurut saya lebih bertanggung jawab MUI daripada walaupun nanti NU. yang bergerak orang-orang NU. Iya, walaupun nanti yang di struktural NU juga masuk di MUI juga, ya. Masuk dalam kepengurusan MUI, tapi secara negara kan MUI lebih tinggi daripada NU kan? Ya. Iya. Ya wes. Maka kita kembali lagi ke polemik nasab, MUI itu wajib memberi solusi untuk dua kubu ini. Mempertemukan bisa nggak? Ya harusnya begitu. Memfasilitasi antara Kiai Madudin Usman dan RA. Itu wajib. Kalau nanti RA tidak mau bertemu, wajib ada ketegasan dari MUI. Ya. Dan negara wajib memberi sanksi ketika tidak mau islah. Ya. Ketika tidak mau memberi tidak mau menyampaikan alasan-alasan, menyampaikan argumentasi kenapa Robito Alawiyah sampai detik ini itu masih kekeh mengatakan dirinya itu dzurriyyah Rasul. Iya. Itu. Yang ini gampang ini baik. Iya. Disiplin. Kuwi kata pene sapa, Mbak ya? Iya. Aja sing mien. Nah, ya sing mien, Mbok. Sing siki bae tapi sing anak kaene, anak orang fotone ora apa-apa. Sing orang fotone ora apa-apa. Sing orang fotone. Ngapain kita lanjut? Anaknya disit. Ya. Iya bener kayak gue. Sing gue serah kamu gawe. Iya gue. Serah kamu gawe gue. Sing mending gue sing orang fotone ora apa-apa. Mbak di foto ya kena di foto Rika mau kirim nanyong. Semene bae teh angin dhuwur. Semene ki sene aja setengah badan semene bae. Nek ora sene ya kena. Baik, Mbak Itbam melanjutkan. Ini sudahlah, nggak usah bahas tentang posisinya lebih tinggi mana antara MUI dengan yang lain, Mbak Itbam. Ya, yang jelas ini diharapkan MUI sebagai lembaga yang punya otoritas untuk memberikan fatwa dan dilegalkan oleh negara kan MUI ya. Harapan jenengan maksudnya tidak hanya merespon Mama Gufron, tetapi segera merespon polemik nasab ini dengan cara apapun, baik mempertemukan antara Kiai Madudin Usman dengan RA atau dengan cara apapun, atau mungkin jangan-jangan MUI sudah bergerak tapi kita tidak tahu, Mbak Juang. Ya mungkin saja begitu. Cuma kan polemik nasab kan semua orang sudah tahu kan, maksudnya sudah mencuat ke publik. Ya. Jadi ya harus diselesaikan secara publik juga kan begitu, biar umat itu tidak bingung.
Ini Yang keputusan dari MUI, keputusan dari negara itu bagaimana, kan begitu. tapi kelihatannya kalau melihat yang terjadi ada korina-korina mau membiarkan ini gitu, menurut saya gitu. Nah, ini yang salah itu di situ. Enggak, gini menurut saya ada Wah, korina, ada tanda-tanda MUI mau ya berat sebelah juga kayak NU, kayak maksudnya struktural NU loh. Karena apa? Buktinya ini memang langsung direspon, kenapa polemiknya sudah bertahunan nggak direspon-respon? Nah ini bagaimana menurut jenengan Mbak Ibang? nah, Sama nggak dengan perasaan saya kalau MUI nggak berani ngerespon? Atau mungkin jangan-jangan MUI senada dengan beberapa tokoh di struktural NU. ada kemungkinan MUI itu senada dengan tokoh yang ada di struktural NU karena yang berada di MUI pun itu kan beberapa ya, ya mungkin nggak semua, beberapa kan memang orang-orang yang duduk di struktural NU juga. Ah, Iya kan, ya. rata-rata kan begitu. Terus kalau misalkan nanti ternyata MUI senada dengan pengurus PPNU, sampai kapan polemik ini selesai kira-kira? Ya, kalau sampai kapan saya nggak tahu ya. Nah, Cuma kan lebih lama lebih akhirnya lama. begitu. Karena tidak ada respon dari negara, tidak ada respon dari MUI, tidak ada respon dari lembaga yang memang punya peran yang strategis untuk menyelesaikan polemik nasab ini kan tidak ada peran di situ. Maka lebih lama. Akhirnya yang ngomong ya cuma kita-kita. Bertarung antara yang ada di bawah, akar rumput, saling begini. Kan begitu. Nah, itu malah tambah lama. Dan tidak menutup kemungkinan malah akan terjadi bentrok fisik juga kalau kelamaan tidak Tangani ya. diistilahkan Nah, tangani bila dalik. itu. Terus lagi perannya MUI itu kan yang nomor 5 tadi kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ketika MUI itu mau terjun di polemik nasab ini, itu pasti amar ma'ruf nahi mungkar perannya bisa terrealisasi. Ruwet-ruwetnya kayak gini, Mbak Idham. Kalau hanya melihat amal ma'ruf nahi mungkar ini kerepotan. Karena apa masing-masing dari dua kubu ini melihat kubu yang lainnya adalah mungkar yang harus diperangi gitu, harus dilawan. Orang-orang yang sekufu dengan RA tentunya menganggap kita-kita yang tidak mempercaya habaib sebagai wilayah kanjeng Nabi dianggap melakukan sesuatu kemungkaran. Seperti itu juga kita melihat orang-orang yang sampai sekarang masih membela habaib sebagai wilayah kanjeng Nabi juga melihatnya dengan apa kemungkaran juga kan, maksudnya dengan menilai bahwa yang selama ini masih mengotot bahwa Habib adalah wilayah kanjeng Nabi adalah sesuatu yang mungkar dan harus dilawan juga karena bukti-bukti mereka bukan cucu Nabi sudah banyak tetapi masih ngotot. Gimana itu Mbak Ibra? Ya itu sudah menjadi resikonya ulama ya. Kalau saya jawab gampangnya begitu. Namanya ulamanya harus berpikir Mana yang benar? mana yang hak, mana yang batil. Itu Ah, sudah jadi resikonya. Makanya kalau ya. jadi ulamanya mikir toh, mana ini yang hak, mana ini yang batil. Oh Harus gitu. jernih Eh, dan harus jernih ditimbang memang dengan ilmu beneran. bila hikmah Iya. ya. Maksudnya dengan ilmu loh, enggak harus jujur dengan ilmunya seperti yang saya sudah beberapa kali sampaikan itu. Nah, Yang kedua, oke lah kalau memang nasab Habib ini masih pro kontra. Tapi kan kebatilan yang lain kan yang orang awam saja sudah tahu kan banyak loh. ya. Nah, disinilah peran amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh makam palsu di Cilacap saja ada makam palsu yang di Maus kemarin kita bahas. Itu kan Ya. jelas. Orang Nah, awam pun nggak perlu lama itu memahami kebatilan seperti itu, nggak perlu tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang ada di MUI. toh ternyata tetap kemarin yang kasusnya di Cilacap yang bergerak dalam nahi mungkar bukan MUI Nah ya. iya, nah itu Siapa? PWI. PWI sama LS. Dan tentunya apabila peran atau gerakan PWI LS adalah kemungkaran, ya dalam meluruskan makam yang dilakukan kemarin juga ada teguran dari MUI, tidak ada juga kan. Nah ini artinya ada tanda tanya besar. Terus pembelokan sejarah, banyak makam palsu. Itu kan untuk mengetahui kebatilan tersebut nggak harus levelnya ulama lah. Nah, Karena semua sudah tahu. semua tahu, gampang itu dipahami. Nah, itu maksud saya begitu. Harus punya peran menyelesaikan polemik nasab ini. Begitu.
Oke, kemarin juga saya melihat ada berita kalau Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini yang masih aktif ya, ya Haji Ma'ruf Amin menemui Kiai Mudhid Usman Al-Bantani. Di mana satu Kiai Ma'ruf ini adalah tokoh NU kan. Beliau dulu sebagai Rais Am kan, di mana saat ini diduduki oleh Kiai Miftahul Ahyar. Ya, kedua beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua MUI Pusat. Nah, ini kemarin sudah ada pertemuan antara Kiai Mudhid Usman dengan Kiai Ma'ruf Amin. Entah dalam rangka apa kan kita nggak tahu. Yang jelas, ini Mbak Idwa membacanya sebagai tanda-tanda apa atau mendapatkan koordinasi semacam apa Mbak Idwa dalam pertemuan Kiai Ma'ruf Amin dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya nggak punya analisa ke situ ya, Nah, karena saya tidak mengikuti berita tersebut. enggak, Cuma cuman yang saya tahu apa? kan Ma'ruf Amin bertemu dengan Kiai Imad kan mau meresmikan apa itu kampung santri itu loh. Mau meresmikan kampung santri. Itu. Oh, berarti Kalau enggak ada. korinah yang lain ya saya nggak tahu lah. Tapi kan paling enggak kan kita tetap anu lah. Kalau saya kan tetap bisa ada bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada. Enggak, soalnya begini, saya nggak mau menganalisa karena apa? Karena posisinya Kiai Ma'ruf Amin kan Sebagai wakil wakil presiden, presiden. begitu loh. Ya. Jadi kan tidak menutup kemungkinan ya. Nah, Kalau kalau menurut saya, Kiai Ma'ruf Amin itu memang mendukung Kiai Imad. Kalau menurut saya. hmm. Tapi kan pas waktu kemarin itu kan memang acara peresmian toh Hmm. yang diresmikan oleh wakil presiden. Makanya saya bilang. Kalau acara peresmian menurut saya ketika andaikan beliau itu tidak setuju dengan Kiai Imad pun menurut saya tetap datang karena kan acara atas nama acara yang lain lah ya. wakil presiden Enggak, hubungannya begitu. maksud saya walau bagaimanapun ya, uh, acara itu kemudian alasan dan apapun kondisinya yang jelas kan Kiai Ma'ruf sudah ketemu dengan Kiai Imad. Karena dari awal kita sedang membahas MUI, tentunya kita akan menarik sebuah natijah kesimpulan ada sesuatu yang seharusnya bisa disampaikan dalam hal ini, Mbak Iqbal. Menurut saya ya, pandangan saya, ketemuan antara bertemunya Kiai Ma'ruf Amin dengan Kiai Mudhid Usman merupakan sebuah sesuatu ya yang membuat MUI tambah bingung untuk menentukan langkahnya terkait polemik NASA, Mbak Idam. Ya karena ada kemungkinan Kiai Ma'ruf mendukung Kiai Imad. Sehingga ketika nanti MUI mau mendukung mutlak terhadap para habaib juga tidak mungkin. Mau mendukung Kiai Imad juga tidak berani. Seandainya saat ini pejabat MUI-nya atau ketua MUI pusat adalah jenengan, apa yang dilakukan Mbak Idam? Kalau saya, Iya, kalau jenengannya jadi ketua MUI. ini kan pertanyaan panjenengan, andaikan saya menjadi ketua MUI Ya kan, karena dari tadi kan kita andaikan, mengandaikan ya, andai saja ya. andai saja ya. Saya kan juga boleh-boleh saja menjawab menurut saya, pandangan saya. Kalau saya memang jadi ketua MUI, Ya. saya itu netral, netral begini. Tapi tetap punya peran islah dan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, gimana caranya? Netralnya begini, saya netral. Walaupun saya itu mendukung, andaikan saya dari jadi ketua MUI kok, jadi ketua MUI, terus saya mendukung Kiai Imad, tapi saya tetap netral, tapi mempertemukan kedua kubu. Biar kedua kubu ini diskusi sampai selesai, nanti pemerintah memberi fasilitas agar polemik nasab ini selesai, tapi MUI itu sendiri memutuskannya itu nanti. Kalau dalam hasil bahsul masail polemik nasab ini sudah selesai, baru MUI mendukung yang mana lebih soheh. Ibaratnya lebih kuat. Musoheh saya. Itu sebagai musoheh pas bahsul masail. Gitu. Jadi nggak ikut ribut.
Begitu ya? Walaupun saya itu mendukung Kiai Imad ya. Andaikan, itu kan andaikan, boleh-boleh saja menjawab begitu. Iya Dan iya ini iya. satu lagi, Apa? yang berada di struktural NU tidak mengikuti atau tidak apa namanya tidak ikut andil dalam polemik nasab ini, apalagi yang kaitannya dengan kebatilan-kebatilannya Baklawi, pembelokan sejarah, terus pemalsuan makam, tidak ikut andil punya dosa satu. Apa? Yaitu tidak ikut andil karena kan PBNU kan keluar-keluarnya dari dulu kan mengikuti ajarannya Wali Songo. Loh, Wali Songo sendiri ya sejarahnya diacak-acak kok tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Punya dosa satu di PBNU. Oke, Terus sekarang yang menjabat nah, sudah menjabat di PBNU, jabat di jabat MUI. di MUI punya dosa dua jadi. Oke. Terus boleh nggak saya komentar sekarang, Ya, komentarin? monggo. Saya kan tadi tanya sama jenengan, andai saja saat ini ketua MUI pusatnya adalah jenengan. Jenengan sudah jawab, posisinya akan menjadi musuhnya. Ya, Ya kan? Itu jawaban jenengan sungguh tidak di luar dugaan saya. kenapa? Dan saya kira salah dosanya tiga ini. Gimana? Gini, harapan saya tadi sebenarnya gini, Mbak Imam. Jangan kan paling frontal kan dalam hal ini kan. Eh, mau mana tahu sudah tahu lah mana yang hak dan mana yang batil dalam polemik nasab ini kan. Harapan saya tadi tanya, seandainya ketua MU-nya saat ini adalah jenengan, apa yang akan dilakukan? Ya langsung berikan fatwa bahwa apa ya bukan durian Nabi kan begitu. Ternyata malah menjadi musuh. Ya wajar kalau MU yang sekarang berani dengan saja yang sekarang di PWI LS mengandaikan ya diandaikan berada di posisi mereka saja tidak berani langsung memberikan fatwa yang begitu jelas. Enggak, kalau begini, karena saya punya pandangan ketika Robito Ngalawiyah itu Uh, mau memang benar-benar mau berhadapan dengan Kiai Imad, uh, nanti kan masyarakat langsung bisa menilai. menilai sendiri itu loh, begitu. Nah, Makanya saya bilang dosanya tiga. Satu kan jenengan tidak jujur dengan ilmunya karena jenengan tahu sendiri. Saya kan bilangnya jenengan, seandainya jenengan ya dengan posisi keilmuan yang sudah ada, penilaian yang sudah matang tentang apa ini. Ternyata ketika diposisikan di sana masih belum berani mengatakan bahwa apa itu bukan ya Nabi kan itu dosanya, jenengan tidak jujur dengan ilmunya. Kedua, jenengan tidak apa jadi mengfungsikan jabatan jenengan sebagai lembaga yang paling kuat untuk memberikan fatwa, ternyata fatwanya juga tidak difungsikan dengan baik. Itu dosa kedua. Dosa ketiga, monggo. aduh ya enggak ini kan ngaco Mbak Idlam ya. Tapi ya saya kira seperti itu Mbak Idlam. MUI makanya wajar dalam hal ini tidak berani. Ya, karena jenengan yang sudah begitu keras saja ketika diposisikan di sana walaupun hanya diandaikan saja ternyata masih belum berani juga walaupun seandainya tadi jenengan bilangnya kayak gitu enggak ada pengaruhnya kan terhadap polemik yang selama ini masih berjalan gitu. Diandaikan saja enggak berani. Berarti benar ini pengaruhnya Pak Alwi menakut-nakuti ulama kita benar-benar besar Mbak Idam. Betul. Yang jenengan yang kayak macan aja itu diposisikan dengan posisi andai saja masih takut. Iya kan? Yang entah itu karena takut atau mungkin apa jenengannya mencoba untuk tahakum dengan hukum yang paling Enggak, saya mencoba untuk apa namanya Robito Ngalawiyah jadi bahan bulian. Maksud saya itu begitu. dan nanti langsung kelihatan ya antara Iya kan antara langsung kelihatan nanti oh, kan begitu loh. Nah, jadi MUI mau memfasilitasi. oke oke. Intinya begitu. Nah, paling Loh enak kan kalau MUI langsung memberikan fatwa kan nanti ribut. dunia perfilmannya kan enggak menarik lah. Ya juga Kan selain itu begitu. juga ribut lah. Iya, ribut jelas. Pertemukan dulu. Tapi memang dari dulu suka kayak gitu kok. Ya kan masyarakat kita kan sukanya kayak gitu. Ya, pemerintah saja kemarin waktu mau barin FI juga nggak langsung selesai, langsung semuanya taslim. Kemudian apalagi pemubaran HTI juga nggak langsung selesai begitu saja. Ya banyak polemik di bawah, walaupun hanya beberapa saat. Nah, ini paling enak memang mencari kesalahan orang ya, Mbak Idam ya. Enak ini betul. Saya lihat aja, oh Mbak Idam jawabnya kayak gini, saya cari salahnya langsung ketemu.
Jenengan kalau mau nyari celah saya juga mungkin saya dapat 3, jenengan dapat 7. Enggak lah. Saya itu sedang berhadapan dengan Pak Lawi bukan dengan Dengan saya. sampean. Enggak penting. Oke. Ini menohok. Saya tidak berhadapan dengan sampean, dengan Pak Alwi. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tetapi ternyata ya untuk menyampaikan sebuah keyakinan yang ada di dalam dada itu nggak semudah apa yang kita bayangkan dulu ketika di pesantren. MUI dengan begitu berat posisi yang disandang ya, yang dibebankan terhadap pundak-pundak orang-orang yang ber eh, bercokol ya, yang menjabat di Majelis Ulama Indonesia, ternyata masih banyak pertimbangan untuk menentukan sikap dalam polemik nasab habaib ini. Masih banyak pertimbangan, Mbak Islam. Entah sampai kapan pertimbangan itu masih terus bergulir sehingga muncul sebuah fatwa terhadap salah satu dari dua pihak yang bertikai ini. Oke, Mbak Islam, kalau boleh saya tahu juga ini eh, apa namanya pandangan jenengan terkait Mama Gufron bagaimana, Mbak Islam? Eh, kalau pandangan saya tentang bahasa Suryani ya yang jadi polemik kan bahasa Suryani, terus beliau itu bisa ngobrol dengan hewan katanya dengan bahasa Suryaninya, Nah, terus dengan tumbuh-tumbuhan. nah, Jujur saja saya itu apa namanya ya, tidak percaya 100%. Kenapa saya tidak percaya? Karena bahasa Suryani kan saya juga nggak tahu itu. Terus bahasa Suryaninya beliau kan masih dipermasalahkan. Maksudnya ini benar-benar bahasa Suryani apa enggak, ya. kan begitu. Terus saya juga tidak bisa nimbang yang benar yang bagaimana, yang tidak yang bagaimana, kan saya nggak belajar itu. Maka saya itu nggak membahas itu. Kalau saya lihat kemarin kan apa ya Majelis Ulama Indonesia menyikapi Mama Gufron ini kan di salah satu televisi nasional kan. Yang saya lihat di situ, walaupun saya nggak lihat secara detail ya, nggak cuma bahasa Suryani mungkin Apa? yang dibahas atau mungkin yang dinilai atau yang disoroti oleh MUI. Mungkin apa ya eh, ajaran lah ya, ataupun eh, apa ya istilahnya ini. Kayak Mama Gufron mengatakan yang aneh-aneh lah, kayak nanti ditanya Munkar Nakir jawab aja Gufron kayak gitu loh. Nah ini yang mungkin dinamakan ataupun yang disoroti oleh MUI sehingga MUI itu berani mengambil tindakan terhadap Mama Gufron. Makanya ini polemik MUI ya, MUI juga dipolemikan ini kan, berani menyoroti Mama Gufron, tetapi tidak berani menyoroti polemik habaib. Saya kira karena melihat orang-orang yang sampai sekarang masih 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 standby mendukung Habaib sebagai zuriat Kanjeng Nabi kan tetap satu alasannya melihat ataupun menggunakan ulama-ulama dulu ya yang tidak mempermasalahkan nasab habaib. Ya enggak? Ya. DNA enggak ada. Terus apa lagi? Filologi belum disentuh. Sehingga saya membayangkan seumpama nanti tesisnya Kiai Mat pun runtuh ya. Nanti masih ada pembuktian lewat DNA, harus ada pembuktian lewat filologinya juga. Yang dengan ini bayangan saya MUI sebenarnya sudah tahu betul tentang mana yang benar dan mana yang salah. Ya ya ulama semua yang di sana. Iya. Tapi sekali lagi Mbak Idlam, kira-kira menurut jenengan itu apa yang menyebabkan masih sampai sekarang belum berani bertindak? Karena kalau menurut saya ya, karena punya tokoh-tokoh yang ada di MUI itu kan tokoh-tokoh yang ada di struktural NU juga kan, rata-rata kan begitu. Ya tidak semua lah, cuma kan banyak yang di struktural NU itu di MUI juga.
Sementara di struktural PBNU kayak gitu, yang Iya, mau nggak mau sama MU juga mengikuti begitu ya? iya, begitu. Hmm. Karena terlalu sudah doktrinnya Baklawi itu sudah terlalu sangat dalam mungkin di pikirannya para kiai-kiai yang ada di PBNU dan yang ada di MUI. Jadi Hubban Jaman. jadi masih jiwanya itu masih terikat atau tidak merdeka lah istilahnya. Masih Oh, sangat terikat, masih sangat takut kepada Baklawi karena satu alasan yaitu mereka masih mengakui Baklawi, masih meyakini Baklawi Duriah Rasul. Menurut saya begitu. repot kalau kayak Mungkin gitu ya. begitu. Iya. Kalau tetap ngotot masih mengakui, saya kira juga apa ya nanti ya berat lah. Alasannya saya kira nggak kuat. Ya kalau yang lain-lain saya nggak tahu. Tapi yang jelas Itu kayak kan gitu ya. alasan-alasan yang bisa dibaca oleh semua kalangan lah. Gampangnya kan begitu. Kalau alasan-alasan lain mungkin ada faktor-faktor lain itu kan Wallahu a'lam ya. walau a'lam dan itu hanya diketahui oleh orang yang sama-sama duduk di situ mungkin. Mungkin Pak Lawi punya peran apa yang kita nggak tahu kan bisa-bisa saja kan yang Ya, ya, ya. orang-orang petinggi-petinggi PBNU dan MUI itu menjadi takut dengan Pak Lawi kan kita nggak tahu, Tahu juga. nggak tahu juga atau urusan urusan materi atau urusan apa kan nggak tahu juga kan. Jadi gampangnya kan begitu, masih meyakini Habaib itu cucu Nabi. Itu lebih bisa dipahami oleh semua orang. Iya. Itu. Kalau menuduh ini itu, kalau mengatakan ini itu terlalu jauh mungkin malah nanti dikira nuduh. Iya, gitu. Itu ada lagi yang disampaikan Mbak Bang? Hmm? Mungkin ini dulu Pak. Ya, Baik ini dulu saudara-saudara, agak terlalu kenceng gara-gara saya bilang mengandaikan Mbak Bang sebagai ketua MU. Ini sebenarnya saya mau bilang, ini seandainya dengan menjadi presiden atau menjadi panglima TNI atau menjadi Rois PBNU apa yang dilakukan. Sebenarnya saya mau tanya kayak gitu, tapi kayaknya nanti jawabannya sama, ini takut juga. Mudah-mudahan semua akan terus berjalan dan nanti yang hak akan tampak apapun yang melawannya kan. Ya kan Mbak Bang, sekecil apapun sekarang kekuatan yang hak, kalau memang itu benar-benar hak pasti akan Allah tampakkan dan akan Allah tolong. saya mau nambahin. Ya oke, silahkan. MUI, kenapa MUI menurut saya harus terjun dalam polemik nasab ini, terjun meluruskan sejarah, terjun meluruskan makam-makam palsu, karena salah satu perannya MUI adalah islah dan amar ma'ruf nahi mungkar, Oke. maka harus terjun ke polemik nasab ini, ikut andil lah menjadi orang tua. Terus kenapa begitu? Karena Mama Hufron pun yang dianggap sesat oleh MUI itu kan ketika kita timbang lebih batil mana dengan Baklawi, itu menurut saya lebih batil Baklawi karena Baklawi itu kebatilannya itu terorganisir. Kalau Mama Hufron kan ya kita tahu lah Ya, ya. begitu. Dan Mama Hufron kan apa namanya tidak punya organisasi apa-apa, ya kan? Ya. Kalau Baklawi kan ada Robito Kalawiyah, ada FPI dan lain sebagainya. Jadi kebatilannya itu lebih terorganisir. Maka yang paling punya apa namanya yang paling harus ditangani terlebih dahulu itu menurut saya kasusnya Baklawi ini Daripada Mama. daripada Mama Hufron begitu. Itu alasannya. Sudah. Oke, jelas ya saudara-saudara. Mungkin sekian dulu saya ngobrol dengan Mbak Bang dan besok akan selalu ngobrol insya Allah. Doakan kami agar senantiasa diberi kesehatan, kenikmatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ngobrol dan mampu melihat yang hak sebagai yang hak serta mengutarakannya dan mampu melihat yang batil sebagai kebatilan dan mampu menjauhinya. Allahumma arinal haqqo haqqon
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.